Harga-harga makin lama makin naik. Kebutuhan makin lama makin besar. Anak-anak makin lama makin besar juga. Kita makin lama makin tua. Nggak ada yang makin lama makin muda. Yang makin tua mungkin konsumsi makannya lebih dikit, tapi expand-nya bisa jadi lebih besar. Apa yang terjadi kalau Anda diem di level ini, merasa aman karena in-nya sudah lebih besar daripada out-nya? Apa yang terjadi? Maka langsung melorot tiba-tiba, Bapak Ibu sekalian. Contohnya kasus sekarang COVID sekarang. Banyak orang karena dia tidak keep learning, dia tidak bisa adaptif terhadap perubahan, maka orang yang awalnya merasa nyaman, merasa santai, langsung drop. Ya, iya. TFM itu pekan depan. Yang sudah ikut TFM mana? Yang sudah daftar? Oh ya nggak apa-apa. Mudah-mudahan ada lagi doain. Tapi TTFM itu 2 tahun yang lalu tuh adanya itu. 2 tahun sekali. Ya, TTFM penting, Bapak Ibu sekalian. Terutama ini nih, ya. Ini yang berbahaya. Ini berbahaya banget. Namanya baca bersama-sama. Nah, banyak orang yang sudah ikut PBTR kena ini, penyakit ini. Baca bersama-sama. Euforia BDO, yang dikejar BDO, padahal BDO nggak usah dikejar-kejar. Kalau Anda sudah ikut PBTR yang terbaru ini, BDO sudah kepastian. Yang belum pasti duitnya dari mana, kan begitu? Iya, nah oleh karena itu di TTFM itu ini ilmunya. Di TTFM udah gimana within less than 1 year, berapapun utang Anda karena kapasitas sudah di situ. Anda terkumpul uang itu. Nanti Mas Mulyono untuk akan cerita sendiri dia bagaimana beliau, Pak Ibu sekalian, utangnya nggak banyak, cuma 40 sekian M. Dalam waktu kalau nggak salah 6 bulan pertama itu sudah terkumpul 25 miliar. Kebayang 6 bulan 25 miliar. Dan itu bukan revenue. Tapi apa? Ya, margin yang buat bayar utang kan bukan revenue-nya kan? Kalau revenue kan itu ada hak karyawan, ada hak supplier, bla bla bla. Ini di sininya 25 miliar dalam waktu 6 bulan. Ya, net cash-nya itu, cash yang mau dibayar utang tuh. Oke, 10 bulan dia selesai 40 sekian M. Tanpa jual aset. Asik tuh asik. Dari kapasitas bisnis Anda sendiri. Pertanyaan saya, siapa di antara Anda dalam waktu 6 bulan ingin ngumpulin duit 26 miliar? Itu, ya, itu namanya enrolling question. Namanya tadi pertanyaan positif. Jadi, ya, ini banyak orang euforia yang dikejar ini BDO sudah kepastian lah. Kalau Anda punya duit cash, BDO dikasih. Kan selalu begitu. Bapak kalau saya kasih BDO kapan bayar? Ya kan begitu selalu kan? Iya, bawa aja sekantong uang cash, langsung dikasih. Ya, TTFM tuh ini mengenerate income berapapun utang Anda, karena itulah levelnya. Ya, utang 90 M itulah levelnya, maka ya itulah gitu dapatnya. Kalau utang 1 M ya itulah less than 1 year. Ya, ada prinsip ini, coba tulis nih. Ini prinsip yang enggak tahu Anda sudah pernah mendengar belum. Ini kata-kata dari saya. Jadi kalau ada quote itu bawahnya itu tulisannya Samsul Arifin gitu. Tapi saya nggak pernah nuliskan ini dari saya, ya. Bebas aja kalau Anda nanti mau buat meme juga boleh. Meme atau meme ya? Meme ya. Begini. Ayo tulis. Mungkin ada banyak cara untuk melunasi utang. Titik. Mari baca bersama-sama. Oke. Tetapi, cara saya adalah dengan melipat gandakan penghasilan saya
sehingga berjumlah dua kali lipat daripada jumlah utang-utang saya. Titik. Mari baca bersama-sama dari awal. Mungkin. Oke, paham maksudnya itu? Apa maksudnya? Ya, naikin penghasilan, jual aset iya, mungkin ada banyak untuk melunasi itu, di antaranya jual aset, Anda tempel pelang sekarang, belum tentu laku. Sampai sekarang saya punya rumah, sudah 10 tahun, dijual rumah itu, enggak laku-laku sampai sekarang. Iya, sudah dicat berkali-kali, bahkan sudah direnovasi, enggak laku-laku gitu. Dulu kan punya utang tuh, gimana caranya nyelesain utang, di antaranya mikirin itu, ternyata tidak hanya itu gitu. Ya, bahkan ada teknik lain, teknik pengampunan namanya. Ya, di PBT terakhir tuh dapat itu tentang diampuni utang. Diampuni ya sudah lunas saja kan gitu kan. Kan asik gitu Kang Amir. Nanti makanya teman-teman Tasik nih belum ada yang murojaah nih PBTR-nya, ikut lagi. Iya. udah ditinggalkan. Yang lama-lama itu kan banyak nih. Saya kan ini pertama euforia ini, yang lama-lama itu ya. Banyak setelah ikut PBTR malah mendalami pasal-pasal. Goalsnya adalah saya mau digugar gitu mikirnya itu, mau perang. Begitu kan. Malah jadi banyak musuh. Enggak selesai-selesai juga utangnya. Itu teman-teman, Cirebon banyak senior-senior tuh. Yang akhirnya iniin pasal-pasal tuh. Enggak selesai juga utangnya. Iya. Lah ngapain mikirin begituan? Banyak teman-teman tuh ya. Yang Cirebon senior banyak. Dari Surabaya pokoknya Pantura tuh banyak tuh. Gitu. Saya amati juga gak selesai. Ini pengusaha kok malah belajar pasal-pasal. Pengusaha tuh belajar datengin duit, gitu kan? Belajar ilmu-ilmu beginian. Nah pasal apa hubungnya dengan bisnis? Gak ada. Aduh kasihan tuh, salah orientasi teman-teman tuh. Salah gitu ya. Oke. Tadi contohnya mulai hemat. Ya. Tempat tisu kosong. Dispenser sudah berbulu. Akhirnya udah mulai, ayo gini semuanya ke tangan sebelah kanannya ngamuk-ngamuk ke timnya. Ini kamu gimana sih? Ini kan masa air boros apa begitu kan? Aduh, udah gitu ya. Misalnya tempat air gelas tuh kosong gitu. itu ciri-cirinya itu. Ini udah mulai mandek nih bisnisnya gitu ya. Yuk tangan gini semuanya. Ikutnya Pak Samsul. Sepertinya saya kenal dengan pengusaha yang ciri-cirinya seperti itu. Iya, itu ciri-cirinya mandek gitu. Ya kalau di perusahaan terus barang numpuk di gudang atau malah barang habis tapi duitnya nggak ada, udah kebingungan ya. Yang lebih parahnya lagi kalau udah mulai mikir sertifikat siapa yang bisa dipinjam ya gitu. Itu udah makin parah itu ya. Insya Allah sekarang udah nggak gitu kan. Ya itu ciri-ciri kalau di perusahaan. Ayo baca bersama-sama judulnya di atas. Keep learning. Banyak orang yang tadi tidak keep learning merasa running, padahal ilmu running nggak bisa, ilmu starting bisnis nggak bisa dipakai ilmu growing bisnis. Nggak bisa juga running, nggak bisa, itu ilmunya berbeda. Nah, ini kenapa keep learning ini penting. Saya mau cerita sedikit tentang arus kas. Nanti detailnya di TTFM. 3 hari kita akan bahas beginian. Ya, jadi pekan depan itu kita akan belajar begini, arus kas. Kenapa kita harus selalu belajar? Ada 5 model arus kas. Ada 5 ya bentuk arus kas di dunia ini. Terserah Anda ada di mana, Anda nanti ini sendiri. Ini namanya cash flow.
Apa bacanya? Artinya apa? Arus kas. Cash flow idaman nomor 1 itu adalah ketika cash in lebih besar daripada cash out. Ini idaman banyak orang. Siapa di antara Anda yang mengidamkan cash in-nya lebih besar daripada cash out-nya? Nah, banyak orang merasa kalau kata Coach Edith udah comfort, nyaman. Saya sudah cash in saya udah lebih besar dari cash out saya, bisnis saya sudah jalan, Pak Samsul sudah menghasilkan, merasa aman dia, merasa nyaman. Padahal titik ini berbahaya kalau Anda tidak keep learning tadi. Justru inilah kesempatan untuk meningkatkan kapasitas. Karena Anda nggak punya problem. Nah, kalau di sini Anda lupa untuk belajar, hati-hati ya. Saya tanya kepada Anda nih. Anda diem saja, diam, tidak ngapa-ngapain, maka yang dengan sendirinya akan naik mana? Out. Kenapa out? Harga-harga makin lama makin naik. Kebutuhan makin lama makin besar. Anak-anak makin lama makin besar juga. Kita makin lama makin tua. Enggak ada yang makin lama makin muda. Yang makin tua mungkin konsumsi makannya lebih dikit. Tapi expand-nya bisa jadi lebih besar. Apa yang terjadi kalau Anda diem di level ini, merasa aman karena in-nya sudah lebih besar daripada outnya? Apa yang terjadi? Maka langsung melorot tiba-tiba Bapak Ibu sekalian. Contohnya kasus sekarang COVID sekarang. Banyak orang karena dia tidak keep learning, dia tidak bisa adaptif terhadap perubahan, maka orang yang awalnya merasa nyaman, merasa santai, langsung drop dia. Ya. Pada level kedua yaitu ketika cash in sama dengan cash out. Makanya nggak bisa tenang, nggak keep learning itu penting. Dan di samping memang Rasul ya, Allah melalui Rasulnya udah bilang belajarlah utlubul ilma minal mahdi ilalah dia. Terus saja begitu, nggak boleh kita diem saja. Makanya di MTR itu selalu kita fasilitasi untuk selalu belajar setiap pekan. Nggak usah banyak-banyak lah, setiap pekan Anda terus, tadi kan Kang Amir alhamdulillah ada ULC, udah jalan di beberapa tempat, terus aja gitu, jangan keluar gitu. Jangan keluar dari proses belajar itu, karena itulah yang membuat kita terus naik dan bertahan di level itu gitu. Nah, kalau Anda sudah cash in, Anda sama dengan cash out, wah ini problem lebih besar tadi. Kalau masih nggak sadar gitu bahwa ini problem, udah jelas ini kan perlu dijaga ya. Kalau nggak dijaga kan melorot ke sini. Oke. Apa yang terjadi berikutnya coba? Ayo, kalau Anda masih diam juga akan turun. Tapi sebelum turun, maka kemungkinan terjadi adalah di nomor 1 Bapak Ibu sekalian, mulailah timbul percekcokan. Karena sudah distrust atau hilang kepercayaan. Kepercayaan siapa? Suami pada istrinya, istri pada suaminya. Kata suaminya, mama ini gimana sih? 2020 setiap bulan mama sudah saya kasih uang belanja 50 juta setiap bulan. Amin gitu dong. Iya. Sekarang sudah papa kasih 60 juta setiap bulan. Kok mama masih ngomel, masih merasa kurang, terus gimana mama ini kok nggak bersyukur? Kata papanya ngomong begitu, karena nggak percaya. Lalu kata mamanya, papa sih enak-enakan nggak tahu di rumah cabai naik, tahu nggak Pak? Ya, mulai begitu Pak Ibu sekalian, karena ini problem udah bahaya. Di bisnis juga begitu, curiga antar partnernya. Ini kayaknya bisnis kita naik nih, ya. Kalau apalagi kalau misalnya dikelola berdua suami istrinya mulai muncul, kayaknya duit naik, tapi kenapa kalau nggak ada ya begitu? Mulai curiga, ya, mulai curiga. Udah mulai ini sumber-sumber malapetaka kalau nggak dijaga, ya. Kalau ini juga nggak dijaga, maka turun lagi tadi, karena kalau ini tidak dijaga, yang naik terus mana? Out, ya. Maka langsung turun ke level ketiga ketika cash in kurang dari cash out. Problemnya makin nambah. Problem di atas ke bawah lagi ke bawahnya. Pertanyaan saya, apa yang dilakukan oleh orang ketika cash in-nya kurang dari cash out? Oke,
Sebelum ngutang namanya mantap, makan tabungan. Kalau persoalannya di sini sempat nabung nggak? Enggak. Gitu ya. Nah makanya nanti di TTFM itu akan diajari gimana kita itu bisa save apapun yang terjadi gitu Pak Ibu sekalian. Ya, di luar kondisi naik turun kita save gitu ya. Yang kedua apa lagi? Tadi nomor 1 kemungkinan mantap kalau ada. Yang kedua jual aset. Kalau persoalannya di sini sempat dia ini aset nggak ada juga Pak Ibu sekalian. Maka lebih parah, orang-orang sudah punya aset Pak Ibu sekalian, tidak punya tabungan, akan mulai terjebak pada utang. Karena nyari utang kan. Kalau dia juga tidak belajar, tadi kan ini kan ada harus pelajari nih kan gitu ya. Apa yang akan terjadi orang ini? Ayo. Apa yang terjadi? Turun ke problem nomor 4 Pak Ibu sekalian. Lama-lama orang itu no cash in, only cash out. Loh kok bisa no cash in? Oh bisa. Mari kita lihat nih. Orang yang terlilit utang, tertekan utang, dikejar-kejar debt collector, dia bisa konsen nggak membangun bisnis? Oke, produknya kira-kira hasilnya gimana? Jelek. Sama pelanggan gimana? Ya jauh. Sering terima komplain nggak? Kalau komplain terus karena dia nggak konsen, lama-lama dapat order nggak? Enggak, ordernya turun. Begitu order turun, problemnya gimana? Lama-lama kan nggak dapat order lagi tuh. Dan dia pinjem kan? Awalnya pinjam ke sana, ya. Pak Ustadz saya pinjam, oke dipinjemin. Berikutnya pindah lagi terus kan begitu. Lama-lama habis yang mau dipinjemin. Akhirnya nggak punya cash in lagi. Ya, mulailah berdusta, berbohong dan sebagainya. Lama-lama kan nggak bisa begitu juga hidupnya. Kalau orang ini tidak dijaga Pak Ibu sekalian, akan jatuh ke nomor 5. Yaitu ketika no cash in, no cash out. alias game over. Gitu. Nah, di TTFM yang mumpung masih ada pekan depan Pak Ibu sekalian, terdekatnya sudah 2 tahun kita nggak adakan itu, kita insya Allah apapun kondisi Anda, kita nggak peduli apakah nomor 5, 4, 3, 2, gimana caranya ini naik terjaga di nomor 1. Dan nomor 1 terjaga gitu. You are keeping your cash flow sehingga terus cash in lebih besar daripada cash out. Siapa di antara Anda yang ingin meraih kondisi ini Pak Ibu sekalian? Insya Allah pekan depan di TTFM. Ya, mudah-mudahan masih ada kesempatan, nanti tinggal daftar aja setelah ini. Ya, saya berharap Anda semua, kita semua kumpul lagi pekan depan di TTFM. Ya, sambil menunggu launching produknya Kang Amir ya. Ya, semangat Kang Amir ya.